Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali silaturahim dengan teman-teman Rumil Al-Hiliyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ada perkataan yang sangat indah bahwa fid dunya jannah lan tadzuqal jannatal akhirah qabla an tadzuqa jannatad dunya. Para ulama mengatakan bahwa di dunia ini ada jannah, ada surga. Seseorang tidak akan merasakan, tidak bisa merasakan jannah atau surganya akhirat sebelum apa? Sebelum dia bisa merasakan surganya dunia. Kita tahu surga akhirat ini adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal, kelak untuk kita semua mukminin dan mukminat. Lalu apakah jannah atau surga dunia? Subhanallah, ternyata surga dunia, para ulama mengatakan surga dunia itu adalah ketika seseorang bisa menikmati setiap peribadahannya. Pun ketika kita berumah tangga, ternyata ketika kita berumah tangga didasari dengan ibadah, maka kita akan mendapatkan jannah dunia. Masya Allah. Tapi mungkin sangat sulit sekali, ya. Mungkin punten. Ya, bicara sih mudah, prakteknya yang sulit. Ya, usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Itu yang memang yang sulit. Tapi kalau memang kita menginginkan jannah akhirah, ayo kita raih jannah dunia dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menikmati setiap peribadahan. Apalagi kita berumah tangga. Bukankah subhanallah dikatakan an-nikahu nisfuddin, bahkan ada yang mengatakan an-nikahu nisful iman, ya Bi ya. Iman. Maka dari nikah ini subhanallah kita bisa meraih surga dunia dengan menikmati setiap peribadahan di dalam rumah tangga. Masya Allah. Subhanallah. Bahkan ketika kita, ini judulnya juga kan suami dunia akhiratmu. Suami dunia akhiratmu. Subhanallah. Pun mungkin ketika saya berangan-angan, kita para akhwat ummahat juga berangan-angan istri dunia akhiratmu. Jadi bukan hanya di dunia saja ya Bi ya. Betul. Karena subhanallah di dunia ini berapa lama sih ya Bi ya? Nggak lama, cuman beberapa saat. Ada yang berapa banyak di antara mereka yang baru saja akan sudah wafat ya Bi ya. Baru saja akan sudah ada yang wafat. Tetapi subhanallah, kita inginkan pasangan kita bukan hanya di dunia tetapi pasangan di akhirat. Subhanallah. Suami jadi imamnya, ya. Istri jadi makmumnya, imamnya yang baik, makmumnya yang baik, maka akan menjadi pasangan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya, seperti benar-benar sejoli yang abadi ya Bi ya, Masya Allah. Abadi itu sampai akhirat, maksudnya di jannah. Subhanallah. Masya Allah. Makanya itu yang penting. Kadang-kadang ada yang disebut nikah beda agama, ya pasti nggak ketemu ya. Iya. Jadi masing-masing nantinya ya. Benar, seperti itu. Jadi subhanallah. Jadi benar, harus menikmati ibadah di dunia bersama keluarga. Kelak di akhirat akan disatukan juga oleh Allah bersama keluarga. Iya, masa iya kita di dunia kemana-mana bareng gitu kan. Kemana-mana bareng. Pengen ke satu tempat bareng, makan bareng, olahraga bareng. Giliran dan di akhirat beda. Subhanallah. Nah itu dia. Jadi suami di dunia dan di akhirat atau di sorga. Itu mungkin juga Istri kita bisa sibukkan di dunia, bagaimana menjadi suami idaman kali ya. Oh gitu lah, menjadi istri idaman juga kayak gimana gitu ya. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, walau zaki yang Allah yang ada buat saya pribadi. Masya ini Allah. Juga Masya Allah. Beliau ini luar Masya biasa. Allah. Istri idaman. Amin. Dunia akhirat. Dan semua yang menyaksikan ini juga menjadi keluarga idaman dunia siapapun dan di yang akhirat. menyaksikan, Amin. yang ikut ta'lim dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua menjadi pasangan dunia dan akhirat di Amin jannah. ya rabbal Masya alamin. Allah.
Langsung saja kira-kira kalau mau jadi keluarga idaman. Ada beberapa poin. Nanti kita Umi tambah, Abi juga tambah. Ya. Apa tuh keluarga idaman, Bi? Keluarga idaman tadi kan udah dibocorin satu. Apa tuh? Oh, keluarga kenikmatan dalam ibadah. Ya kan? Jadi kalau seandainya menikmati ibadah dua-duanya, itu menjadi keluarga idaman, istri idaman, suami idaman. Iya. Kenapa sih judulnya pakai suami aja? Karena segala-galanya kalau suaminya baik, insya Allah istrinya akan jadi baik. Karena apapun yang terjadi kalau dalam rumah tangga, ya, kalau para sahabat, para salafus soleh, kalau ada dalam keluarga, apapun yang ada, maka yang pertama kali dilihat itu misalnya berantakan keluarganya nih. Yang pertama dicek itu adalah suaminya siapa. Kenapa suaminya begini? Jadi nggak ada tuh istrinya siapa. Gitu istrinya kenapa? Itu suaminya dulu kenapa? Mesti suaminya kenapa? Apakah dia tidak adil untuk memberikan nafkah istrinya dengan dirinya? Iya, karena dirinya makan apa, istrinya makan apa, gitu ya. Ataupun tidak adil terhadap perilaku istrinya dengan kantornya, kadang-kadang dengan pekerjaannya, kantornya segala istrinya dicampakkan gitu ya, atau jadi dicuekan. Jadi seakan-akan dia merasa bahwa saya bekerja untuk kalian gitu ya, Bi. Betul, tapi tetap hak istri adalah istri. Nanti kita akan sedikit-sedikit untuk dibahasnya. Jadi yang namanya bagaimanapun kan Rasulullah berkatakan kalimatnya khairukum li ahlikum. Yang baik di antara kalian itu, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluargamu. Makanya di kantor orang bisa jadi sukses paling baik, tapi dari istri di rumah tangganya ya dapat penghargaan apa-apa gitu. Di kantor dihargai, di rumah tidak dihargai. Ataupun di kantor sukses, di rumah tidak sukses. Kan kayak begitu ya. Jadi bagaimana caranya menjadi suami idaman, istri idaman. Tadi Umi sudah mengatakan apa tadi? Ibadah, menikmati ibadah berdua. Ataupun saling mengingatkan untuk ibadah. Iya, itu dia. Betul, karena tidak akan pernah merasakan nikmat jannah akhirat di akhirat. Sebelum bisa merasakan kenikmatan di dunia. Kenikmatan dunia ibadah bareng. Iya. Terus yang kedua, untuk menjadi suami idaman. Itu kalau dalam Al-Quran ada gini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun. Masya Allah. Kadang-kadang ini perempuan kadang-kadang ngeri dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna. Kadang-kadang merasa bahwa ar-rijalu qawwamun itu senjata bagi kita yang udah gitu ya. Padahal di balik ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sebetulnya itu adalah wasiat untuk laki-laki ya, Bi, ya? Wasiat untuk laki-laki. Nah, kita kadang-kadang ya mohon maaf beberapa teman-teman ya, Bi, ya sering menjadikan senjata. Iya, sering curhat gitu. Kok ngerasa ya suami itu mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kami kok kayaknya gimana, padahal kalaulah ini kita pahami ternyata ini adalah nasihat yang sangat dalam untuk para laki-laki ya, Bi. Iya, betul. Jadi kalau dibilang begini, misalnya perupanya gini, kalau ada bangunan baru kan kaca ditempel gitu ya. Tapi orang ngerti ini kaca udah ditempel apa belum gitu. Makanya ditulisin itu biasanya awas kaca. Awas kaca gitu kan. Begitu ada tulisan awas kaca, sebenarnya sebenarnya itu untuk menyelamatkan orang agar tidak nabrak. Iya. Jadi hati-hati nih kaca nih gitu kan, awas kaca. Nah, rijalu qawwamuna 'alan nisa sebenarnya ini adalah hati-hati. Iya. Jangan sampai istilahnya apa? Jangan sampai nabrak juga karena Anda ini ar-rijal qawwamun. Qawwamun itu artinya adalah bukan yang menguasai wanita sehingga wanita itu berada di telunjuknya. Seakan-akan mengatakan kamu harus begini, bukan. Tapi begini, rijal qawwam itu mendirikan. Contoh, misalnya gini nih. Misalnya ada sesuatu di rumah ini harus berdiri, berdiri, tiang rumah berdiri, ya kan? Tiang pojok berdiri, tiang ini, tiang berdiri. Kita harus ngecek mana tiang yang jatuh, laki-laki harus yang doyong, maka laki-laki qawwam mendirikan ini. Membangun kembali. Nah, sekarang membenahi. Nah, sekarang ini rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau nisa itu berarti wanita, berarti itu istrinya, berarti itu adalah ibu dari anak-anaknya. Maka cek ar-rijalu qawwamun, kira-kira ini yang bertanggung jawab. Punten. Nah, lihat perempuan, istri ini ibadahnya bagaimana? Begini apa enggak nih? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ayo sholatnya kok begini? Ayo tegakkan sholatnya. Gini ya. Bagaimana puasanya? Tegakkan puasanya. Ini qawwam ya. Bagaimana misalnya tahajudnya? Qawwam, tinggikan. Bagaimana sedekahnya? Qawwam. Begitu. Bagaimana kesehari-hariannya bisa makan apa enggak? Ekonominya? Qawwam, ekonominya.
Maka laki-laki ini qawwamuna 'alan nisa, berat sekali. Maka tolong jaga. Maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan laki-laki itu di atas wanita misalnya, ataupun di atas segala-galanya. Maksudnya adalah bukan untuk mengatur atau memerintahkan seenaknya, tapi apa? Mengecek kira-kira apa yang ada dalam rumah tangga, kekurangannya di mana. Iya, kekurangannya. Oh, saya kurang perhatian, qawwam, perhatikan dia. Iya. Oh, istri saya belum bisa baca Quran, ternyata qawwam, dirikan dia bisa baca Quran. Bangunkan, oh, ternyata sholatnya, bangunkan. Sekarang kalaulah laki-laki yang sesungguhnya boleh dibilang menjadi suami idaman ataupun suami yang menjadikan dunia akhirat, qawwam maknanya adalah mana yang kira-kira tiang mana dalam keluarga yang doyong ataupun yang tidak tegakkan. Oh, ini lihat. Oh, ini anak nih kurang terurus, qawwam. Oh, ini saya kurang perhatian sama istri, qawwam. Jadi kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu nasihat yang sangat dahsyat. Itu benar-benar dahsyat, tanggung jawab dari segala-galanya. Subhanallah, kadang-kadang punten-punten beberapa teman-teman yang sering curhat itu begini. Saya kok merasa kalimat ar-rijalu ala qawwamun 'alan nisa tuh kayaknya saya yang lebih terpojok. Belum lagi setelah itu ada kalimatnya, hati-hati loh, surga kamu ada sama aku loh. Nah, kayaknya seperti apa gitu. Jadi kayak seperti bumerang kata mereka seperti itu. Jadi kalimatnya surga kamu ada pada aku, kata para suami, ini kok kayak bumerang ya buat saya gitu. Padahal subhanallah. Sebenarnya kalau seandainya suami tahu terhadap tugasnya dia, pasti dia akan menghargai yang namanya istri. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya Masya Allah seorang wanita muslimah kalau menjadi istri dari suami muslim itu Masya Allah dijadikan ratu. Masya Allah. Dijadikan ratu, dijaga, dilindungi, mau pergi kemana ada mahramnya, dijagain semuanya. Jadi kalau kata gitu ya. dulu pernah bilang kalau istri muslimah itu jadi kayak telur, kuning telurnya benar-benar harus dijaga gitu, jangan sampai jatuh, jangan sampai apa, karena demikianlah adanya. Jadi ketika kuning telur kita yang jaga, dan kita ketika menjaga, ketika jalan memegang kuning telur kita yang harus benar-benar jaga. Artinya suami yang lebih menjaga semuanya ya. Benar, iya, dari segala-galanya. Bukan hanya jaga daripada makanannya, jaga juga pelajaran akidahnya, jaga juga lingkungannya, perasaannya semuanya. Qawwam itu luar biasa. Maka kata-katanya ada unik nih. Kalau dikatakan tadi kan ar-rijal. Rijal tahu nggak berasal dari kalimat itu rijal. Rijal itu kan rijal. Ya rajul. Ya rijal. Rijal itu kaki. Jadi kan rijal itu laki-laki, rijal itu kaki. Yang suka berjalan. Nah itu dia. Jadi laki-laki itu namanya dikatakan kaki, berasal dari kalimatnya. Untuk apa? Karena biar jalan. Maksudnya biar jalan apa? Biar jalan mencari nafkah. Masya Allah. Biar jalan cari tempat di mana yang paling baik untuk istrinya. Biar jalan mencari nafkah untuk kehidupan istrinya. Biar jalan cari sekolah untuk anaknya. Biar jalan mencari yang terbaik, ketenangan untuk istrinya. Maka kalimatnya limadha summiyar rijalu rijal. Iya. Wa ammar rijalu minar rijl. Sesungguhnya kenapa laki-laki dikatakan laki-laki, padahal laki-laki itu berasal kalimat daripada kaki kalau bahasa Arab ya. Rijal itu kaki. Kenapa? Karena untuk banyak berjalan mencari nafkah. Dan punten nih, kalau ingin menjadi suami yang dijadikan, boleh dibilang tadi, suami dunia dan di akhirat, berarti suami idaman maknanya tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab, tapi apa? Amalan terbaik. Amalan terbaik setelah menikah. Amalan terbaik setelah menikah diantaranya adalah memberikan nafkah kepada istri. Masya Allah. Maka dikatakan rijal, untuk mencari nafkah. Keluar. Ibadah yang paling dahsyat itu. Ibadah dahsyat. Mencari nafkah. Bahkan yusammuna bi jihad fi sabilillah. Masya Allah. Makanya kalau laki-laki mengandalkan usaha dari istri, naudzubillah gitu ya. Karena dia sudah lepas, istilahnya kelaki-lakian itu tidak ada. Fungsi ya? Fungsinya. Nah kalau misalnya istrinya pun kerja. Misalnya ada begini nih. Ada suami istri. Sebelum menikah istrinya bilang gini. Bang, aku mau menikah sama abang. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Izinkan aku untuk bekerja. Oke lah bekerja. Nah setelah bekerja.
Mentang-mentang misalnya istrinya kan banyak, sekarang istri lebih banyak penghasilannya ya daripada suaminya. Nah, nggak boleh suami bilang gini, Bunda kan penghasilannya 5 juta per bulan. Bunda keluar juga atas izin ayah gitu. Atas izin ayah gitu kan. Upeti gitu. Nah, sementara ayah ini gajinya cuma 1 juta. Nah, tolong Bunda deh, sekarang mah ayah cuma ngidupin sendiri aja. Ataupun Bunda urusan Bunda gitu. Itu mengerikan sekali. Bunda, rumah urusan Bunda, terus Bunda ngidupin sendiri aja karena Bunda banyak duit sekarang. Bapak kayak gini aja, ayah cuma dapat 1 juta per bulan. Itu adalah tidak bisa. Walaupun istrinya adalah min aghna ahlil ard, kata para ulama. Masya Allah. Kalaupun istrinya ini adalah wanita terkaya di dunia. Dan suaminya ini adalah hanya sekedar punya nafkah. Tapi tetap yang namanya nafkah ini harus diberikan kepada istrinya, wajib. Walaupun tidak cukup memang untuk istrinya. Walaupun tapi apa? Istilahnya hanya 1 lukmah gitu ya. Iya, karena itu nafkah. Misalnya gini. Gitu iya, istrinya banyak duitnya, banyak kekayaannya. Wah, luar biasa. Tapi suaminya ini, iya, uangnya nggak ada. Nah, punten. Mangga silakan. Saya bicara malah yang minum nih. Subhanallah, iya. Jadi kalau dibilang mengatakan silakan, iya. Silakan lagi gara-gara minum. Tapi dia mengatakan, ibunda mencari nafkah, tapi nanti nafkahnya tolong hidupi anak ya, tolong rumah ya, segala macam. Punten, ya. Lalu ibu dihidupi sendiri aja, itu tidak boleh dan haram. Iya. Kenapa? Mana kewajiban Anda sebagai suami untuk memberikan nafkah? Mana qawamnya itu? Qawamnya mana? Iya, berikan nafkah. Walaupun misalnya ibunya banyak duit, tapi bapaknya, karena ini kewajiban, walaupun hanya 500.000, tapi ini kewajiban saya. Untuk ibu ini nafkah saya, kemampuan saya cuma segini adanya. Iya. Dan artinya sesuai kemampuan, bukan semaunya ya. Bukan semaunya, makanya kadang-kadang nggak bisa membedakan antara kemampuan dengan semaunya. Semaunya. Makanya ada kemampuan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah At-Talaq ayat 7 itu, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Artinya memberikan infak kepadanya ya sekemampuan Anda, lalu lihat siapa yang Anda infaki juga. Nih lihat, punten, saya gambarkan ini. Terbalik sekarang ya. Tadi kan suaminya yang sederhana, istrinya yang wah yang banyak. Maka melihat daripada ayat ini, Anda semampunya memberikan infak kepada istri, semampu Anda. Gitu ya, semampu Anda ya. Semampu suami berikan infak. Nah sekarang sebaliknya, suaminya wah, ternyata istrinya biasa. Bukan biasa itu karena bukan dari yang wah yang terbiasa makan tiap hari. Udah sangu makan. Iya sangu, misalnya makan hari itu mewah gitu. Makanannya mewah gitu ya. Istrinya tuh biasa makanannya sederhana. Memang terbiasa dalam kehidupan keluarganya demikian. Iya, makannya yang sederhana. Sementara suaminya terbiasa makan yang mewah. Dan memang hartanya banyak. Begitu sudah menikah, melihat daripada ayat ini liyunfiqu dzu sa'ati min sa'ati, maka Anda jangan memberikan makanan yang terbiasa Anda makan, tapi sesuaikan dengan apa yang biasa makan. Bisa dipahami nggak itu? Sesuaikan. Iya, jangan sampai mengatakan inilah infak. Ketika Anda tidak punya, berikan infak ala kadarnya. Dan ketika Anda banyak, biasanya Anda mendapatkan seperti apa dia mendapat istrinya biasa seperti kebiasaan dari pasangannya seperti itu. Ya? Kebiasaan tapi seperti suaminya pun harus menyesuaikan mungkin ya. Namun seandainya suami ridho ingin mengangkat di perempuan itu yang biasa, biasanya naik eceran ke mobil gitu ya, segala macam. Ternyata sudah menikah, kata suaminya gini, kamu kan biasanya ngecer naik motor, naik mobil, biasanya gitu ya, naik angkot. Sekarang kamu udah jadi istri saya, kebiasaan kamu begitu, maka saya kasih biasa aja. Saya naik mobil mewah aja, gubrak itu namanya. Kebiasaan dia angkot setelah menikah, suaminya aku kasih angkot juga. Sebenarnya itu kewajibannya. Nggak apa-apa kalau jadi bos angkot. Nah, tapi kalau ingin suami menjadi mulia dan baik, diangkat derajatnya. Maaf, aku tidak ridho kamu untuk naik angkot. Maka aku akan naikkan kamu menjadi naik apa maunya? Mobil mewah. Mobil mewah. Masya Silahkan. Allah. Nggak ada masalah. Atau nggak apa-apa kalau jadi bos angkot mah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jelas dengan mengatakan boleh begitu, dengan mengatakan boleh. Kenapa? Dzu sa'ati min sa'ati. Kebiasaan dia seperti apa? Berikan infaknya demikian. Tapi kalau ingin memuliakan, karena dia mampu, angkat derajatnya secara duniawi. Tapi tetap
akhiratnya tetap harus diambil, yakni ibadahnya segala macam. Dan Tapi ditingkatkan lagi betul, untuk jadi akhirat. kalau seandainya istrinya kaya, berikan semampunya, ya, istrinya biasa ataupun tidak kaya, maka berikan sesuai yang biasa dia Minimal, dapatkan, berarti minimalnya seperti yang biasa dapatkan. Namun seandainya suaminya ridho, ikhlas untuk mengangkatnya, membahagiakannya, itu lebih mulia lagi, diangkat Masya lagi. Allah. Itu kalimatnya, ya. Itu Liunfiqu dzu ar-rijalu sa'atin min qawwamuna sa'ati. 'ala Itu Masya artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, demikian Jadi artinya. ternyata rijalu qawwamuna itu sekarang, wahai akhwat sekalian, jangan takut dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian juga surga kamu ada pada suami. Nah itu padahal itu benar-benar nasihat untuk para suami. Benar. Gitu ya, Dan tadi kalau nikahnya, kalau kesepakatan sebelum menikah ya, sebelum menikah, berarti diizinkannya sebelum menikah. Beda kalau seandainya hampir sama sih. Kalau misalnya awalnya dia di rumah, karena memang perempuan itu baiknya di rumah sih. Karena dalam Al-Quranul Karim kalau tadi laki-laki dikatakan rijal atau rijal, kalau perempuan dikatakannya itu adalah waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Berdiam ya. Waqarna itu berdiam di rumah mereka. Tapi ada yang lucu tuh, waqarna tuh kan corona tuh diambil dari situ katanya. Itu cocokologi itu namanya. Cocokologi tidak ya. Waqarna fi buyutikunna. Wanita itu lebih banyak diam di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna itu tinggal di rumah untuk berada santai di rumah. Waqarna fi buyutikunna itu sudah jelas sekali. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah perempuan waqarna fi buyutikunna, benar. Untuk dijaga kalimat ini, perempuan itu sebaiknya untuk berada di rumah, iya. Tapi seandainya perempuan itu izin untuk bekerja, lalu suami mengizinkannya karena memang pekerjaannya aman, karena tempatnya memang aman, situasinya memang aman, pekerjaannya pun juga adalah aman, lalu diizinkan, dapatlah uang misalnya istrinya. Boleh nggak sih sebenarnya suami mengambil uang istri? Ayo. Nggak ada, nggak boleh. Boleh, itu milik istri ya. Iya. Tapi Umi suka ngasih ke Abi. Kalau ngambilnya ikhlas dari dompet menerimanya. dia, ngambilnya dari dompet dia, makanya dikasih lagi. Nah, punten. Tadi kan dibilang, saya ulangi lagi Umi Ya ya. Kak, maksudnya kalau minta suaminya itu bukan hak suami, tapi kalau istrinya yang memberi, nggak apa ya nggak itu masalah. tentunya. Namun ada namunnya. Dia bilang, istriku, sebenarnya kewajibanmu itu adalah mendampingiku, menjagaku, ya. Namun aku ikhlaskan kamu untuk mencari nafkah. Maka aku kehilangan kesetiaan kebiasaanmu untuk mengabdi kepadaku, menyiapkan makanan untukku, menyiapkan pakaian untukku, kehilangan pelayanan, khidmat. Aku ikhlas karena kamu ini mencari nafkah. Maka ngelihat nih, karena kehilangan khidmat yang biasa aku dapatkan, minta balasannya. Apa balasannya? Bayarin listrik dari hasil kamu. Bayarin sekolah anak-anak dari hasil kamu. Punten, jawabannya. Boleh nggak begitu suami? Enggak. Ayo, jawabnya boleh apa enggak? Enggak. Bilang enggak. Punten. Mangga sok. Silahkan. Kalau hanya mengatakan boleh, itu boleh. Kenapa? Karena hak dia untuk dilayani. Namun, ini para ulama, suami sudah mengizinkan tapi dengan mengatakan hak saya diikhlaskan untukmu mencari Jadi barter nafkah, gitu? barter gitu, Allah. boleh. Namun Iya, sok. laki-laki itu, white tadi. namun laki-laki itu sudah menghilangkan kewibawaannya sebagai rijal. Aduh, gubrak lagi. Dan laki-laki itu sudah kehilangan wibawanya di depan istrinya. Kenapa? Seakan-akan dengan mengatakan, aku mengizinkanmu karena aku nggak mampu. Untuk apa? Karena aku pengennya begini. Karena gitu. aku tidak, istilahnya nggak mampu untuk melengkapi. Makanya bantuin dong sama kamu. Makanya begitu dia mencari nafkah, lalu bantuin itu, bantuin ini, bantuin. Berarti idealnya ya sudah itu hak ini. Tapi alangkah indahnya seorang istri akan mendapatkan derajat yang sangat mulia ketika seorang istri memberikan apa yang dihasilkan tanpa dipinta. Masya gitu. Allah. Karena yang mengizinkan ya suami gitu ya. Benar, seperti itu. Nah makanya sekarang balik lagi ya ke belakang tadi. Suami ini
ketika mendapatkan tadi nafkah, sekecil apapun berikan nafkah, karena nafkah itu adalah wajib. Ulangi lagi, amalan terbaik seorang laki-laki setelah akad nikah dengan istrinya, ibadah terbaik itu adalah memberikan nafkah. Hukumnya wajib. Mana dalil wajibnya? Dalil wajib ini pernah ditanya Rasulullah oleh Hind. Hindun bertanya, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini laki-laki yang selalu boleh dibilang mengatakan punten bahasanya. Abu Sufyan ini ngirit banget gitu. Kalau memberikan nafkah, hemat sekali. Saking hematnya kadang-kadang gak cukup. Kadang-kadang telat ngasih bulanan. Kadang-kadang pokoknya agak sulit untuk memberikan nafkah. Sementara kami perlu. Anak-anak juga perlu. Boleh gak saya ngambil di dompetnya? Itu kan? Apa kata Rasulullah? Ambil yang diperlukan. Nah, itu kan? Yang dibutuhkan. Ambil yang dibutuhkan. Berarti, punten, yang namanya mengambil itu gak boleh. Tapi untuk masalah nafkah ini, ambil. Yang dibutuhkan loh. Yang dibutuhkan. Saking yang apanya? Dimaukan. Saking apanya? Saking wajibnya nafkah. Saking wajibnya nafkah. Iya, ya, makanya tas saya bebas. Karena gak ada isinya. Kalau ada isinya ya saya simpan. Makanya kan tadi abinya, kenapa kamu suka hilang? Saya ngambil dari dompet dia, ya saya balikin lagi. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan, ambil kalau memang Anda perlu di sesuai rumah. Dengan kebutuhan sesuai Anda. Kebutuhan. Ya? Ternyata anak belum bayar. Iya. Belum bayar sekolah. Ternyata makanan nggak ada. Ternyata itu belum punya. Listrik belum bayar. Nah itu perlu kan. Betul. Makanya ambil. Bayar listrik 500 jangan ngambil 1 juta. Iya. Makanan tiap harinya misalnya cukup dengan sekali makan satu rumah itu misalnya 50.000, jangan sampai 100.000. Iya. Karena apa? Karena suami mencari nafkah. Udah gitu bahasanya biaya tak terduga Pak katanya. Jadi subhanallah, tapi luar biasa yang namanya perempuan itu dikasih berapapun selalu aja ada sisa. Itu dahsyat gitu. Ngaturnya itu ini untuk cukup lagi. Itulah istilahnya, makanya kalau wanita memegang uang itu apa Mia? Naroknya itu di mana itu tepat gitu. Iya. Jadi berpikirnya itu ya seperti itu. sayurnya itu. Jadi ngaturnya itu. Begitu dapat sekian, itulah kalau laki-laki bingung. Ini buat 1 minggu makan apa ya? Tapi begitu perempuan, ini untuk 1 minggu. Tak dan sayurnya ini. Tahu kulkas sudah oke gitu. Oke aja gitu, subhanallah. Seminggu gitu kadang-kadang. Seperti itu. Dan luar biasa ya. Jadi yang jelas dalam mengatakan itu namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya sudah sampaikan tadi qawwam, sudah dikatakan namanya rijal itu harus keluar. Sementara perempuan itu adalah waqarna fi buyutikunna, dan selanjutnya ini adalah laki-laki yang kehilangan wibawa di depan istrinya, laki-laki yang punten menunjukkan dirinya itu lemah adalah ketika dia ini memaksa istrinya untuk bekerja. Membantu pekerja atau begini, untuk membayarkan kewajiban suami. Ya dengan dalih bahwa kamu kan sudah diizinkan. Diizinkan untuk, dan itu mana balasannya gitu. Tadi salah tidak. Laki-laki itu tidak salah. Dalam fikih, dalam agama. Qawamnya menghilang. Betul. Jadi kalau salah nggak kalau saya mengatakan hak saya kan dapat khidmat dari kamu karena kamu sekarang sibuk, makanya khidmat kamu itu sekarang ganti berupa apa? Sudah terambil dengan waktu saya bersama kamu terambil oleh pekerjaan kamu, makanya gantinya ya. Gantinya bayarin listrik, bayarin misalnya jet pump. Bayarin misalnya apa dan apa. Nah hal itu tidak salah secara syariat. Tapi saat itu Anda menjatuhkan wibawa Anda. Di depan istri Anda, qawamnya jatuh. Kenapa? Itulah laki-laki. Jadi kalau dibilang yang pertama tadi Maki katakan, nikmat ibadah. Suami yang menjadikan kumpul di keluarga adalah yang selalu menjadikan suami untuk ngajak ibadah. Kalau suaminya belum, istrinya juga bisa mengajak ibadah kepada suaminya. Subhanallah. Lalu yang kedua, ingat dengan kata-kata qawwam. Dan yang ketiga, itu ada kata-kata rijal. Dan yang keempat, jangan sampai menjatuhkan wibawa seorang suami. Ada lagi dalam Al-Quranul Karim, ada firman Allah bagaimana? Yang disebutkan, yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kata-kata ma'rufa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Iya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kata-katanya. Dan berperilakulah, gaulilah, lakukanlah, berperilakulah kepada pasangan hidupmu
kepada istrimu bil ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu dengan baik. Kata-kata baik. Masya Allah, tatapan mata baik. Subhanallah, apalagi ucapan baik. Sentuhan baik itu ma'ruf. Perilaku baik itulah ma'ruf. Jadi tidak mengatakan wa ashiruhunna bil mahabbah. Bil mahabbah. Lakukanlah mereka dengan cinta. Karena kadang-kadang yang namanya cinta itu hilang dan pergi. Tapi kata-katanya enggak gini. Kalau cinta itu kan ketika melihat kelebihan. Jadi seakan-akan mungkin ketika dikatakan oleh Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai kalian para laki-laki perlakukanlah istrimu dengan baik, entah itu ketika engkau melihat kelebihan dari istrimu ataupun ketika engkau melihat kekurangan dari istrimu, perlakukanlah dengan baik seperti itu. Benar. Tapi kalau Allah katakan wa ashiruhunna bil mahabbah, berarti kita berbuat baik sama istri itu melihat kebaikannya aja, kelebihannya aja. Tapi kalau melihat keburukannya enggak ma'ruf. Tapi kalau sudah berkeluarga wa ashiruhunna bil ma'ruf, Anda melihat kelebihan dari istrimu, melihat kekurangan dari istrimu, lakukan dia dengan sebaik-baiknya. Apapun itu. Apapun itu. Sama sebaliknya, istri. Ya, ketika Anda melihat kelebihan dari suamimu, berbuat baik padanya. Ya, perlakukan dia sebagai suamimu. Khidmat dengan baik. Anda menemukan kekurangan suamimu, khidmat dengan baik. Makanya ada lagi bil ma'ruf itu untuk orang tua juga kan? Ya. Ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apapun yang terjadi orang tuamu kepada Anda. Mau bicara apa, mau bicara, diam depan orang tuamu. Betul. Ma'rufa, diam. Kenapa? Sampai mengatakan kata-katanya. Dalam Al-Quranul Karim sudah jelas sekali ya. Wa in jahadaka. Seandainya mereka itu kekeh mengajak kamu untuk berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wala tuti'huma, jangan kau taati. Karena mengajak kamu berbuat wala tuti'huma. Tapi tetap wasahibhuma. Tetap aja harus berbuat Anda baik. harus berbuat baik. Temani mereka fi dunya ma'rufa. Dengan apa? Dengan baik. Anda setuju dengan kata orang tuamu, Anda tidak setuju dengan perkataan orang tuamu, tetap ucapanmu baik, tatapanmu baik, perilakumu baik. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Ternyata untuk pasangan hidup juga ma'rufah. Subhanallah. Kadang-kadang, ya itu dia. Manusia itu senang melakukan satu kebaikan kepada pasangan hidupnya ketika pasangan hidupnya melihat kelebihannya. Tapi begitu melihat kekurangannya, boro-boro mau buat ma'ruf. Tapi apa? Na'udzubillah. Bisa jadi dicuekin, bisa jadi dicampakkan, bisa jadi na'udzubillah dikhianati dengan apa yang dimilikinya. Ini mengerikan sekali. Nah itu dia Mi. Subhanallah. Masya Allah. Cukup kayaknya Mi ya? Cukup. Ternyata subhanallah. Indah sekali kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini semuanya adalah nasihat yang khusus untuk laki-laki. Ya subhanallah. Dan itu perempuan juga kan? Iya. Dan ternyata acan Abi. Acan. Oh iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini justru ternyata sebagai untuk kita seorang akhwat, kalau kita mencintai pasangan kita, maka posisikan beliau suami kita sebagai qawwam. Jadi saat kita beribadah, mulai melemah dalam imannya, kemudian suami kita mengingatkan, maka harus dengan ikhlas menerima apa yang sudah disampaikan oleh suami. Dan di fungsi sebagai qawwam, kita pun harus memposisikan suami kita sebagai qawwam. Seperti itu. Masya Allah. Ini saja teman-teman Rumil Al-Hilya yang dirahmati Allah. Kajian Pak Sutri kan ya? Kajian Pak Sutri. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadikan kita hujah, kita kelak ketika di akhirat kelak kita akan dipertanyakan atas apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan ini menjadi hujah, menjadi apa ya, hujah itu pembela kita atau menjadi alasan kita kenapa kita menginginkan surga. Amin. 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 Aku apa Bi? Ngomong lagi? Udah cukup lah insyaallah. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa kumpul secara langsung. Amin. Segera. Di kajian Rumil segera. Coming soon cenah ya. Masya Allah. Di soon maksudnya. Coming soon. Coming soon. Iya. Insyaallah nanti kita jumpa lagi
langsung kumpul di Rumil setelah suasana dan keadaan aman dan baik, jauh terhindar daripada COVID-19. Semoga Allah segera angkat COVID-19 ini. Dan semua fitnah-fitnah yang ada. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.